5 hari lagi, aku seharusnya resmi menjadi istri laki-laki yang sudah kucintai selama hampir 7 tahun. Undangan sudah tersebar. Gedung sudah lunas. Gaun pengantin sudah digantung rapi di kamarku. Bahkan seserahan sudah disusun begitu indah. Tapi sore itu, aku justru mendengar satu kalimat yang menghancurkan seluruh hidupku. Mbak Rina sudah nggak pantas jadi kakak iparku. Kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama 6 tahun terakhir ku biayai kuliahnya. Perempuan yang setiap semester ku bayarkan uang kuliahnya. Perempuan yang setiap bulan ku kirimi uang kos. Perempuan yang ku bantu membeli buku kedokteran. Perempuan yang ku bela ketika hampir putus kuliah karena ayahnya meninggal. Dan sekarang, setelah ia memakai jas dokter, ia justru menganggap aku terlalu rendah untuk menjadi bagian dari keluarganya. Yang lebih menyakitkan, tunanganku tidak langsung membelaku. Ia hanya diam. Sampai akhirnya aku sadar. Kadang, ia menghancurkan hati kita bukan musuh, melainkan orang yang selama ini kita bantu berdiri. Sebelum aku melanjutkan cerita, aku ingin bertanya. Kalian nonton dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang yang lupa diri setelah berhasil. Namaku Rina. Usiaku 29 tahun. Aku hanyalah pegawai administrasi di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan. Jabatanku biasa saja. Gajiku juga tidak besar. Kalau dihitung setelah dipotong cicilan motor dan kebutuhan sehari-hari, hampir tidak pernah ada uang yang benar-benar tersisa. Tapi sejak kecil, ibuku selalu mengajarkan satu hal. Rezeki itu bukan dilihat dari besarnya gaji, tapi dari seberapa banyak orang yang ikut merasakan manfaatnya. Aku tumbuh di keluarga sederhana. Ayahku seorang buruh bangunan. Ibuku berjualan gorengan di depan rumah. Sejak SMP aku sudah terbiasa membantu beliau. Jam 4 pagi, kami sudah bangun. Ibu membuat adonan, sedangkan aku membungkus cabai, memotong kol, dan menyiapkan gerobak kecil. Setelah azan subuh, kami berangkat ke pasar. Aku membantu berjualan sampai pukul 6. Lalu pulang, mandi, berganti seragam sekolah, berangkat belajar. Rutinitas itu kulakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku bekerja. Banyak orang mengira setelah memiliki pekerjaan tetap hidupku menjadi lebih mudah. Padahal, justru semakin berat. Jam 4 pagi aku tetap ke pasar membantu ibu. Jam 8 aku sudah duduk di kantor. Pukul 5 sore pulang. Malam harinya, aku membuka siaran langsung untuk menjual pakaian wanita dan perlengkapan rumah tangga secara online. Kadang siaran selesai pukul 11 malam. Kadang sampai lewat tengah malam. Lalu tidur hanya 3 atau 4 jam. Besoknya, rutinitas itu terulang lagi. Teman-teman kantorku sering bertanya, "Rin, kamu nggak capek?" Aku hanya tertawa. Capek. Tapi kalau berhenti, mimpi juga ikut berhenti. Saat itu, aku benar-benar percaya. Semua lelah ini akan berakhir indah. Karena ada satu orang yang selalu membuatku semangat setiap kali tubuhku hampir menyerah. Namanya Arga. Laki-laki yang saat itu kupikir akan menjadi pelabuhan terakhir dalam hidupku. Aku mengenal Arga ketika usiaku baru 22 tahun. Waktu itu aku baru 6 bulan bekerja sebagai pegawai administrasi. Gajiku bahkan belum sampai 5 juta rupiah. Suatu sore, sepulang kerja aku mampir ke warung soto langgananku. Karena jam sudah hampir 8 malam, warung itu tidak terlalu ramai. Aku memilih duduk di pojok sambil membuka laptop. Masih ada laporan yang harus kukirim sebelum pukul 9. Belum sempat pesananku datang, lampu warung tiba-tiba padam. Beberapa pengunjung langsung mengeluh. Pemilik warung terlihat panik. Sebentar ya. Kayaknya MCB-nya turun. Tak lama kemudian, seorang laki-laki masuk dari luar. Masih mengenakan seragam teknisi. Tangannya penuh noda oli. Tanpa banyak bicara ia langsung menuju kotak listrik. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala. Semua orang bertepuk tangan kecil. Pemilik warung tertawa lega. "Terima kasih ya, Gar." Laki-laki itu hanya mengangguk. "Enggak apa-apa, Bu." Barulah saat ia berbalik, tatapan kami bertemu. Ia tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum membalas. Entah kenapa, senyumnya terasa hangat. Sesederhana itu. Seminggu kemudian,
Kami bertemu lagi. Masih di warung yang sama. Kali ini justru ia yang lebih dulu menyapaku. Masih lembur. Aku tertawa kecil. Kelihatannya. Soalnya tiap lihat Mbak bawa laptop terus. Aku mengangguk. Kerjaan numpuk. Ia mengulurkan tangan. Arga. Aku membalas uluran tangannya. Rina. Sejak malam itu, kami mulai sering bertemu. Kadang hanya ngobrol 15 menit. Kadang sampai warung tutup. Aku baru tahu. Arga bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Pekerjaannya berpindah-pindah. Kalau sedang banyak panggilan, ia bisa pulang tengah malam. Kalau sedang sepi, penghasilannya ikut menurun. Namun satu hal yang selalu kusukai darinya. Ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam aku bertanya, kalau capek, kamu ngapain? Arga tersenyum. Pulang. Terus lihat ibu sama adikku. Hilang capeknya. Aku tersenyum. Kamu dekat sama adikmu? Ia langsung mengangguk. Banget. Ayah meninggal waktu dia masih SMA. Aku janji sama ayah. Aku bakal bikin dia jadi dokter. Matanya berbinar saat mengucapkan kalimat itu. Aku masih mengingat dengan jelas ekspresi wajahnya malam itu. Penuh keyakinan. Penuh harapan. Dan mungkin, karena melihat keyakinan itulah, aku mulai jatuh hati. Beberapa bulan kemudian, Arga menyatakan perasaannya. Tidak ada makan malam mewah. Tidak ada cincin. Tidak ada bunga. Ia hanya mengajakku duduk di taman kecil dekat warung soto. Lalu berkata pelan, Rin, aku belum punya apa-apa. Tabunganku juga belum banyak. Tapi, aku serius sama kamu. Aku cuma minta satu hal. Apa? Tunggu aku. Aku harus selesaikan kuliah adikku dulu. Aku langsung tersenyum. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu. Kalimat sederhana itu akan mengubah seluruh perjalanan hidupku selama 6 tahun berikutnya. Sejak malam itu, aku dan Arga resmi berpacaran. Hubungan kami tidak pernah mewah. Kami jarang makan di restoran mahal. Jarang menonton bioskop. Bahkan hadiah ulang tahun kami seringkali hanya berupa makanan favorit atau buku. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatku bertahan. Arga selalu membuatku merasa dihargai. Kalau aku pulang lembur, ia menungguku di halte. Kalau motorku mogok, ia datang meski hujan. Kalau aku sakit, ia rela begadang hanya untuk memastikan demamku turun. Semua itu membuatku percaya. Aku tidak salah memilih laki-laki. Beberapa bulan setelah kami berpacaran, Arga mengajakku ke rumahnya. Rumah sederhana di sebuah gang kecil. Temboknya mulai mengelupas. Atap terasnya bahkan bocor di beberapa bagian. Namun rumah itu terasa hangat. Begitu masuk, seorang perempuan parubaya langsung menyambutku. Kamu Rina? Aku tersenyum. Iya, Bu. Beliau langsung menggenggam kedua tanganku. Terima kasih ya. Aku bingung. Terima kasih kenapa, Bu? Soalnya kamu mau menerima Arga. Ibu tahu. Hidup kami sederhana. Aku langsung menggeleng. Saya nggak pernah melihat itu, Bu. Beliau tersenyum haru. Saat itulah aku pertama kali bertemu Nisa. Gadis berusia 18 tahun. Baru lulus SMA. Wajahnya cantik. Sorot matanya penuh semangat. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri. Mbak Rina. Aku sering dengar cerita tentang Mbak. Aku tertawa kecil. Cerita jelek apa bagus? Bagus semua. Ia memelukku tanpa canggung. Sejak hari itu, aku menganggap Nisa seperti adikku sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang. Nisa diterima di Fakultas Kedokteran Negeri. Semua orang menangis bahagia. Arga memeluk adiknya erat. Ayah pasti bangga. Nisa juga menangis. Aku bakal belajar sungguh-sungguh, Kak. Aku ikut tersenyum melihat mereka. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa hari. Karena biaya daftar ulang yang harus dibayar ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam itu, aku datang ke rumah Arga. Kulihat suasananya sangat berbeda. Tak ada lagi tawa.
Arga duduk sendirian di teras. Kepalanya tertunduk. Aku duduk di sampingnya. Kenapa? Ia tersenyum hambar. Enggak apa-apa. Aku menatapnya. Gas. Aku kenal kamu. Kalau kamu bilang enggak apa-apa, berarti justru ada masalah besar. Arga menghela napas panjang. 5 hari lagi daftar ulang. Iya. Uangnya belum cukup. Aku terdiam. Kurang berapa? Ia menggeleng. Nggak usah dipikirin. Nanti aku cari pinjaman. Lagian ini tanggung jawabku. Aku mengangguk pelan. Namun malam itu, saat aku pulang ke rumah, kalimat Arga terus terngiang di kepalaku. Aku janji sama ayah. Aku bakal bikin dia jadi dokter. Aku membuka aplikasi mobile banking. Kulihat saldo tabunganku. Itu uang yang selama hampir 2 tahun kukumpulkan. Rencananya, untuk uang muka rumah kecil setelah kami menikah nanti. Tanganku sempat ragu. Sangat ragu. Kalau uang itu kuberikan, artinya aku harus memulai menabung dari nol lagi. Tapi, aku kembali teringat wajah Nisa saat bercerita tentang mimpinya menjadi dokter. Aku juga teringat wajah Arga yang malam tadi terlihat begitu putus asa. Malam itu, aku membuat keputusan yang kelak akan menjadi pengorbanan terbesar dalam hidupku. Aku hampir tidak bisa tidur malam itu. Ponselku masih menampilkan angka tabungan yang selama ini kujaga mati-matian. Setiap lembur, setiap bonus, setiap keuntungan dari jualan online. Sedikit demi sedikit kukumpulkan. Bukan untuk membeli mobil. Bukan untuk liburan. Melainkan untuk membangun rumah sederhana setelah menikah dengan Arga. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Lalu perlahan tersenyum. Kalau rumah bisa dicari lagi. Tapi kesempatan kuliah belum tentu datang 2 kali. Pagi harinya, seperti biasa aku berjualan nasi uduk di pasar. Namun pikiranku terus melayang. Bahkan beberapa kali pembeli harus mengulang pesanannya karena aku tidak fokus. Sepulang dari pasar, aku langsung menuju kantor. Jam istirahat siang. Aku meminta izin keluar sebentar. Bukan untuk makan, melainkan menuju bank. Beberapa menit kemudian, uang hasil tabunganku berpindah ke rekening Arga. Jumlahnya hampir seluruh tabungan yang kupunya. Tanganku sempat gemetar saat menekan tombol konfirmasi. Tapi setelah transfer berhasil, entah kenapa justru ada rasa lega. Sore harinya, aku datang ke rumah Arga. Begitu melihatku, ia langsung tersenyum. Namun senyumnya segera berubah bingung. Rin, kamu transfer uang. Aku mengangguk pelan. Sudah masuk. Arga langsung mengeluarkan ponselnya. Matanya membesar. Rin, ini kenapa banyak banget? Aku tersenyum. Buat daftar ulang Nisa. Wajah Arga langsung berubah. Ia menggeleng berkali-kali. Enggak. Aku enggak bisa nerima. Itu uang kamu. Itu tabungan kamu. Aku mengangguk. Iya. Makanya dipakai sebaik mungkin. Arga langsung memegang kepalanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku malu. Aku tersenyum kecil. Kenapa malu? Karena aku laki-laki. Harusnya aku yang sanggup. Aku menggenggam tangannya. Gas. Ini bukan tentang siapa yang lebih mampu. Ini tentang kita lagi berjuang bersama. Air mata Arga akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya selama kami bersama, aku melihat ia menangis. Ia memelukku erat. Aku janji. Aku bakal balikin semuanya. Aku tertawa pelan. Aku nggak minjemin. Aku bantu. Malam itu, Nisa datang menghampiriku. Begitu melihatku, ia langsung memelukku sambil menangis. Mbak, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku mengusap kepalanya. Belajar yang rajin. Itu aja. Ia mengangguk berkali-kali. Aku janji. Aku bakal jadi dokter. Aku bakal bikin Mbak bangga. Aku tersenyum. Dari dulu, aku memang percaya kamu pasti bisa. Hari itu, aku sama sekali tidak merasa kehilangan tabungan. Justru aku merasa sedang ikut membangun mimpi seseorang. Aku percaya, kalau nanti Nisa berhasil menjadi dokter,
Kami semua akan ikut bahagia. Aku tidak pernah meminta uang itu kembali. Aku juga tidak pernah mencatatnya sebagai utang. Karena sejak awal, aku membantu dengan hati, tanpa pernah membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian, perempuan yang malam itu memelukku sambil menangis akan menjadi orang pertama yang mengatakan aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Sejak hari itu, hidupku berubah. Kalau dulu aku bekerja hanya untuk masa depanku dan Arga, sekarang aku bekerja untuk 3 orang. Aku, Arga, dan Nisa. Setiap tanggal 5, ponselku selalu berbunyi. Pesan dari Nisa. Mbak, uang semester sudah dibuka. Atau, Mbak, buku anatomi harus beli baru. Kadang, Mbak, aku harus ikut praktikum luar kota. Aku tidak pernah merasa terganggu. Justru setiap membaca pesannya, aku langsung menghitung ulang keuanganku. Kalau kurang, berarti aku harus mencari tambahan. Sejak saat itu, rutinitasku menjadi jauh lebih berat. Jam 4 pagi, aku sudah berada di pasar. Berjualan nasi uduk dan gorengan bersama ibu. Pukul 6:30. Aku pulang. Mandi secepat mungkin. Sarapan seadanya. Lalu berangkat ke kantor. Sepanjang hari, aku duduk di depan komputer menyelesaikan laporan. Begitu jam menunjukkan pukul 5 sore, teman-teman kantorku langsung pulang. Sedangkan aku masih membuka aplikasi toko online. Sambil naik bus menuju rumah, aku membalas chat pelanggan. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung makan. Aku menyiapkan paket, membungkus pesanan, menempel resi. Lalu pukul 8 malam, aku mulai siaran langsung. Halo, Kak. Selamat malam. Malam ini kita banyak diskonnya. Aku tersenyum di depan kamera. Padahal, punggungku rasanya hampir patah. Seringkali siaran selesai mendekati tengah malam. Setelah semua paket siap, barulah aku bisa tidur. Dan 4 jam kemudian, alarm kembali berbunyi. Rutinitas itu terus berulang. Hari demi hari, bulan demi bulan. Suatu pagi, ibu melihatku tertidur di meja makan. Anduk. Aku langsung terbangun. Iya, Bu. Kamu capek? Aku tersenyum. Enggak kok. Ibu mengusap kepalaku pelan. Ibu tahu. Kamu bantu keluarga Arga ya? Aku terdiam. Selama ini aku memang tidak pernah bercerita. Aku tidak ingin ibu ikut memikirkan. Namun rupanya, seorang ibu selalu tahu. Beliau menarik kursi. Duduk di sampingku. Lanjutkan kalau memang itu membuatmu ikhlas. Tapi, jangan pernah berharap dibalas. Aku mengernyit. Kenapa, Bu? Karena, kalau berharap dibalas manusia, kamu akan mudah kecewa. Kalau berharap dibalas Tuhan, kamu tidak akan pernah rugi. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku berkata, tenang saja, Bu. Keluarga Arga baik. Nisa juga baik. Mereka tidak mungkin melupakan semua ini. Andai saja waktu itu aku tahu bahwa nasihat ibu bukan sekadar nasihat, melainkan peringatan. Peringatan yang baru kupahami. 6 tahun kemudian, sore itu, saat aku hendak menutup siaran langsung, ponselku berdering. Nama Arga muncul. Begitu kuangkat, suaranya terdengar sangat gembira. Rin. Iya. Nisa dapat nilai tertinggi 1 angkatan. Aku langsung berdiri dari kursiku. Serius? Iya. Dia bilang. Orang pertama yang mau dia kabari bukan aku, tapi kamu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara Nisa dari seberang telepon. Mbak. Aku berhasil. Air mataku langsung jatuh. Selamat ya. Aku bangga sama kamu. Nisa menangis. Mbak. Suatu hari nanti, aku bakal balas semua kebaikan Mbak. Aku tertawa sambil menghapus air mata. Nggak usah. Cukup jadi dokter yang baik. Kalimat itu keluar begitu saja. Karena saat itu, aku benar-benar percaya bahwa ketulusan akan selalu melahirkan ketulusan. Waktu berjalan begitu cepat.
Tanpa terasa, Nisa sudah memasuki tahun ketiga kuliah kedokteran. Semakin tinggi tingkat kuliahnya, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Buku referensinya semakin mahal. Praktik di rumah sakit semakin sering. Biaya seminar, biaya alat kesehatan, biaya ujian. Semuanya datang silih berganti. Suatu malam, aku sedang menghitung uang hasil jualan online. Keuntungan bulan itu tidak sampai 1 juta rupiah. Padahal seminggu lagi Nisa harus membayar biaya praktik. Aku memandangi buku tabunganku. Isinya hampir kosong. Gaji bulan itu juga sudah habis. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka kotak kayu kecil di dalam lemari. Di dalamnya tersimpan 2 gelang emas. Peninggalan almarhum nenekku. Ibuku pernah berkata, "Nanti kalau kamu menikah, pakai gelang ini ya." Aku menggenggam kedua gelang itu cukup lama. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena sayang, tetapi karena aku tahu, kalau hari ini gelang itu keluar dari rumah ini, kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Keesokan paginya, aku datang ke toko emas. Petugas menimbang gelang itu. 15 juta, Mbak. Aku mengangguk pelan. Baik. Beberapa menit kemudian, aku keluar membawa amplop berisi uang. Tidak ada rasa bangga, tidak juga sedih. Yang ada hanya satu harapan. Semoga perjuangan ini benar-benar mengubah masa depan Nisa. Sore harinya, aku datang ke rumah Arga. Begitu melihat amplop itu, Arga langsung mengernyit. Ini apa? Tambahan biaya praktik Nisa. Arga tidak langsung menerimanya. Ia justru menatapku cukup lama. Rin, kamu ambil uang dari mana? Aku tersenyum. Ada rezeki. Ia tetap diam. Tatapannya seolah sedang mencari jawaban. Aku akhirnya mengaku. Gelangku aku jual. Wajah Arga langsung berubah. Apa? Gelang peninggalan nenek? Aku mengangguk pelan. Belum sempat ia berbicara. Air matanya sudah lebih dulu jatuh. Ia langsung memelukku erat. Kenapa kamu sejauh ini buat keluargaku? Aku tersenyum sambil menahan tangis. Karena nanti, keluargamu juga akan jadi keluargaku. Kalimat itu membuat Arga menangis semakin keras. Ia berkali-kali berkata, aku nggak akan pernah lupa semua ini. Aku janji. Nggak akan pernah. Beberapa saat kemudian, Nisa pulang dari kampus. Begitu mengetahui dari mana uang itu berasal, ia langsung terduduk. Mbak, jangan bilang. Aku mengangguk. Gelangnya sudah aku jual. Nisa langsung memelukku. Tangisnya pecah. Mbak. Aku malu. Aku benar-benar malu. Aku mengusap punggungnya perlahan. Jangan malu. Belajar yang sungguh-sungguh. Itu sudah cukup buat Mbak. Nisa menggenggam tanganku erat. Sambil menangis ia berkata, kalau nanti aku jadi dokter, orang pertama yang akan kubahagiakan adalah Mbak. Aku tersenyum. Saat itu, aku benar-benar mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa beberapa tahun kemudian, perempuan yang bersumpah akan membahagiakanku justru menjadi orang pertama yang mengatakan aku tidak layak menjadi kakak iparnya. Hari-hari terus berlalu. Aku mulai hafal jadwal kuliah Nisa. Kalau sedang ujian, aku selalu bangun lebih pagi. Bukan hanya untuk berjualan, tapi juga memasakkan bekal agar ia tidak perlu membeli makan di kampus. Kadang nasi ayam, kadang telur balado, kadang hanya tempe orek kesukaannya. Setiap kali mengantarkan bekal, Nisa selalu memelukku. Mbak, nanti kalau aku sudah jadi dokter, aku yang gantian traktir Mbak. Aku tertawa. Mbak tunggu. Ia mengangguk semangat. Janji. Hari itu, aku benar-benar menganggapnya seperti adik kandungku sendiri. Bahkan setiap kali ada bonus kantor, orang pertama yang kupikirkan bukan diriku, melainkan kebutuhan kuliahnya. Suatu siang, atasanku memanggilku. Rina. Iya, Pak. Kinerja kamu bagus. Bulan ini ada bonus. Aku tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Teman-teman kantor langsung menggodaku. Wah, akhirnya bisa ganti HP nih.
Atau liburan? Aku hanya ikut tertawa. Padahal, di dalam kepalaku sudah ada rencana lain. Malam itu juga, bonus itu langsung berpindah ke rekening Nisa. Keterangan transfernya kutulis sederhana. Semangat ujian profesi. Tak sampai 5 menit, ponselku berdering. Mbak, kok dikirim semua? Iya. Mbak nggak beli apa-apa? Aku tersenyum. Enggak. Mbak masih punya HP. Motor juga masih jalan. Kamu aja yang fokus belajar. Nisa kembali menangis. Kalau nanti aku sukses, aku bakal bahagiain Mbak. Kalimat itu kembali kudengar. Entah sudah berapa kali. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku selalu hangat. Beberapa bulan kemudian, Nisa mulai menjalani praktik di rumah sakit. Ia semakin sibuk. Kadang pulang tengah malam. Kadang tidak pulang sama sekali karena jaga. Meski begitu, ia masih sering meneleponku. Mbak, hari ini aku bantu persalinan. Atau, Mbak, hari ini aku pertama kali jahit luka pasien. Aku selalu mendengarkan dengan bangga. Rasanya seperti melihat adik sendiri tumbuh menjadi orang hebat. Suatu malam, aku dan Arga duduk di teras rumahnya. Angin berembus pelan. Kami sama-sama lelah. Namun hati kami terasa ringan. Arga menatap langit cukup lama. 5 tahun ya? Iya. Nggak terasa. Ia kemudian menoleh kepadaku. Rin, aku sering mikir. Mikir apa? Kalau waktu itu kamu nggak datang. Kalau kamu nggak bantu Nisa. Mungkin dia sudah berhenti kuliah. Aku tersenyum kecil. Jangan dipikirin lagi. Tapi itu kenyataannya. Arga menggenggam tanganku. Aku nggak tahu harus balas semua ini pakai apa. Aku menatap wajahnya. Lalu berkata pelan. Nikahin aku aja. Kami berdua langsung tertawa. Arga ikut tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Iya. Sebentar lagi. Nisa tinggal selesai koas. Setelah itu, aku langsung lamar kamu. Aku mengangguk. Deal. Saat itu, aku benar-benar percaya. Semua penantian panjang ini akan segera berakhir dengan kebahagiaan. Aku tidak pernah menyangka. Justru setelah Nisa hampir menyelesaikan seluruh perjuangannya, sifat aslinya perlahan mulai berubah. Dan perubahan itu, awalnya begitu kecil. Sampai aku tidak menyadarinya sama sekali. Perubahan itu, awalnya hanya berupa hal-hal kecil. Hal-hal yang mungkin tidak akan disadari orang lain. Tapi, karena aku mengenal Nisa sejak ia masih gadis SMA, aku bisa merasakannya. Suatu sore, aku datang ke rumahnya membawa makanan. Nis, Mbak bawain rendang kesukaanmu. Biasanya, ia akan langsung memelukku. Atau berteriak dari dalam rumah. Mbak Rina datang. Tapi hari itu, ia hanya tersenyum tipis. Oh, taruh aja di meja ya, Mbak. Aku sempat berpikir, mungkin ia sedang lelah. Koas memang terkenal sangat melelahkan. Aku tidak mengambil hati. Beberapa minggu kemudian, aku kembali datang. Kali ini membawa sepatu baru. Sepatu yang kubeli karena sepatu lamanya sudah mulai rusak. Begitu kuberikan, Nisa hanya berkata, "Makasih ya, Mbak." Tidak ada pelukan. Tidak ada mata berkaca-kaca seperti dulu. Bahkan ia langsung sibuk membuka ponselnya lagi. Aku mulai merasa ada yang berbeda. Namun aku memilih diam. Aku tidak ingin berpikir buruk. Mungkin, semakin dewasa seseorang, cara mengekspresikan rasa terima kasih memang berubah. Suatu malam, aku mengajak Arga makan bakso. Di tengah makan, aku bertanya pelan. Gas? Iya. Nisa lagi ada masalah ya? Arga mengernyit. Memangnya kenapa? Dia berubah. Berubah gimana? Lebih dingin. Arga tersenyum kecil. Ah. Kamu aja yang kebanyakan mikir. Dia capek. Koas itu berat. Aku mengangguk. Iya juga ya. Jawaban Arga membuatku berusaha menghilangkan semua prasangka. Sampai akhirnya, aku menghadiri acara syukuran kelulusan salah satu dokter muda.
Teman seangkatan Nisa. Disitulah, aku pertama kali melihat dunia baru yang mulai dimasuki Nisa. Gedung hotel, mobil-mobil mewah, orang tua dokter yang sebagian besar pengusaha, anak pejabat, anak pemilik rumah sakit. Mereka berbicara tentang investasi, tentang bisnis, tentang liburan ke luar negeri. Aku yang datang memakai gamis sederhana, mendadak merasa sangat biasa. Nisa datang menghampiriku. Mbak. Aku tersenyum. Selamat ya. Ia mengangguk, lalu mengenalkanku kepada beberapa temannya. Ini Mbak Rina. Temannya tersenyum ramah. Mbak kerja di rumah sakit juga? Aku menggeleng. Enggak. Aku kerja administrasi. Oh. Senyum perempuan itu langsung berubah tipis. Percakapan pun selesai. Mereka kembali membahas seminar internasional. Beberapa menit kemudian, aku melihat Nisa ikut bergabung. Ia tertawa bersama mereka. Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan topik obrolannya sudah sangat berbeda. Aku tidak iri. Sama sekali tidak. Justru aku bangga. Karena berarti Nisa benar-benar berhasil. Namun, di tengah acara itu, aku mendengar satu kalimat yang membuatku sedikit terdiam. Salah satu teman Nisa bertanya, Nis, kakakmu mana? Nisa tersenyum. Lagi kerja. Pacarnya datang. Nisa menoleh sekilas ke arahku, lalu menjawab pelan. Datang kok. Temannya kembali bertanya. Yang kerja administrasi itu? Nisa hanya tersenyum kecil. Iya. Lalu, dengan nada bercanda, temannya berkata, sayangnya, padahal kakakmu ganteng. Harusnya dapat dokter juga. Semua orang tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, seolah tidak mendengar apa-apa. Namun, mataku tidak lepas dari wajah Nisa. Aku menunggu. Menunggu ia berkata, jangan begitu. Kalau bukan karena Mbak Rina, aku nggak akan jadi dokter. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Nisa hanya ikut tertawa pelan. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk cukup lama di dalam motor. Masih di parkiran hotel. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Harusnya dapat dokter juga. Yang membuatku sedih bukan ucapan perempuan itu, melainkan Nisa tidak membelaku. Padahal, kalau dulu ada orang yang meremehkanku, dialah orang pertama yang marah. Aku menggeleng pelan. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku menyalakan motor, lalu pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka siaran langsung seperti biasa. Halo semuanya. Selamat malam. Aku tetap tersenyum. Tetap menawarkan barang dagangan. Tetap bercanda dengan pembeli. Tak seorang pun tahu bahwa beberapa jam sebelumnya, hatiku baru saja terasa sedikit retak. Hari-hari kembali berjalan. Nisa semakin sibuk. Ia mulai sering menghadiri seminar, pelatihan, workshop, bahkan beberapa kali keluar kota. Suatu minggu, aku datang ke rumah Arga. Kami makan siang bersama. Di tengah makan, Nisa bercerita penuh semangat. Minggu depan aku ikut seminar nasional. Wah, bagus dong. Iya. Pematerinya dokter-dokter hebat. Katanya nanti banyak direktur rumah sakit juga. Aku ikut senang. Semoga dapat banyak ilmu. Nisa mengangguk, lalu tersenyum. Oh iya. Aku juga kenal banyak teman baru. Dokter semua. Aku mengangguk. Alhamdulillah. Ia kemudian membuka ponselnya, memperlihatkan foto-foto bersama teman-temannya. Salah satunya seorang perempuan cantik, berpenampilan elegan, tasnya bermerek, jam tangannya terlihat sangat mahal. Nah, ini Selin. Aku tersenyum. Teman kamu? Iya. Baik banget. Anaknya dokter juga. Iya. Papanya punya rumah sakit. Aku mengangguk pelan. Wah. Hebat ya. Nisa tersenyum bangga. Selin juga dekat sama Kak Arga. Aku sedikit terkejut. Memangnya pernah ketemu? Iya. Waktu aku wisuda. Oh.
Aku tidak memikirkan apa-apa. Kupikir hanya sekadar berkenalan. Beberapa hari kemudian, aku sedang berada di kantor. Saat jam makan siang, aku membuka media sosial. Tanpa sengaja, aku melihat unggahan Nisa. Foto di sebuah restoran mewah. Ada banyak orang di sana. Aku memperbesar fotonya. Di pojok sebelah kanan, kulihat Arga duduk di samping Selin. Aku mengernyit. Bukankah Arga bilang hari itu lembur? Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin acaranya mendadak. Mungkin Nisa mengajak Arga. Sore harinya, aku bertemu Arga. Kami makan bakso seperti biasa. Aku tersenyum sambil bertanya ringan. Gas? Iya. Kemarin makan sama Nisa ya? Ia langsung mengangguk. Iya. Katanya ada syukuran kecil. Aku kembali tersenyum. Oh. Ramai? Iya. Lumayan. Aku mengaduk kuah bakso. Lalu bertanya pelan. Selin juga ada. Sendok di tangan Arga berhenti sesaat. Hah? Selin. Oh. Iya. Ada. Aku mengangguk. Katanya baik ya orangnya. Arga tersenyum biasa. Iya. Ramah. Jawabannya terdengar sangat wajar. Aku pun tidak melanjutkan. Karena saat itu, aku masih percaya. Tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu bahwa pertemuan itu bukan yang pertama. Dan juga bukan yang terakhir. Sementara aku masih sibuk bangun jam 4 pagi untuk berjualan. Seseorang sedang pelan-pelan menyusun rencana untuk mengeluarkanku dari kehidupan Arga. Aku tidak pernah menjadi perempuan yang suka curiga. Bagiku, kepercayaan adalah pondasi sebuah hubungan. Kalau setiap hari harus memeriksa ponsel pasangan, mungkin hubungan itu memang tidak sehat sejak awal. Karena itulah, aku tidak pernah bertanya lebih jauh tentang Selin. Kupikir, ia hanya teman adiknya. Tidak lebih. Sementara itu, kesibukanku justru semakin bertambah. Tanggal pernikahan kami akhirnya ditetapkan. Tinggal 5 bulan lagi. Setelah mendengar kabar itu, ibuku langsung memelukku. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Aku tersenyum sambil mengangguk. Iya, Bu. Ibu senang. Beliau tertawa. Senang sekali. Tapi habis nikah jangan lupa pulang. Aku ikut tertawa. Nggak mungkin lupa. Sejak hari itu, aku mulai menabung lebih keras. Bukan untuk pesta, karena pesta kami sederhana, melainkan untuk kehidupan setelah menikah. Aku ingin ketika menjadi istri nanti, aku tidak membebani Arga. Aku ingin kami memulai rumah tangga dengan tenang. Karena itu, rutinitasku semakin padat. Jam 4 pagi tetap ke pasar. Jam 8 masuk kantor. Pulang kerja. Aku tidak langsung pulang. Aku mengambil beberapa paket dari supplier. Lalu malamnya kembali siaran langsung. Bahkan hari Minggu, saat orang lain beristirahat, aku justru ikut bazar UMKM. Suatu sore, Arga datang menjemputku di lokasi bazar. Melihatku berdiri sejak pagi, ia langsung menggeleng. Rin, istirahatlah. Aku tertawa kecil. Sebentar lagi selesai. Ia melihat kedua tanganku. Jemari-jemariku mulai kasar. Beberapa kuku bahkan patah karena terlalu sering membuka kardus. Arga menggenggam tanganku pelan. Dulu. Tangan kamu halus. Aku tersenyum. Sekarang jelek ya? Ia langsung menggeleng. Enggak. Justru tangan ini. Yang selama ini menyelamatkan keluargaku. Aku tertawa. Kamu lebay. Arga menatapku serius. Enggak. Aku serius. Kalau suatu hari nanti aku punya anak perempuan, aku pengin dia sekuat kamu. Kalimat itu membuat pipiku memanas. Aku memukul pelan lengannya. Belum nikah. Udah ngomong anak. Kami sama-sama tertawa. Saat itu, aku benar-benar merasa bahagia. Karena setiap lelahku selalu dihargai oleh Arga. Namun, beberapa meter dari tempat kami berdiri, seseorang ternyata melihat semuanya. Nisa. Ia baru turun dari mobil bersama Selin.
Mereka berdiri cukup jauh. Mungkin sekitar 20 meter. Aku melambaikan tangan. Nis. Ia membalas dengan senyum tipis. Lalu mengajak Selin mendekat. Selin. Kenalin. Ini Kak Arga. Selin tersenyum ramah. Halo, Kak. Arga ikut tersenyum sopan. Halo. Beberapa menit kami mengobrol. Tidak ada yang aneh. Sampai tanpa sengaja. Selin berkata, Kak Arga beruntungnya. Dapat pasangan pekerja keras. Aku tersenyum malu. Namun sebelum aku sempat menjawab, Nisa lebih dulu berbicara. Iya. Mbak Rina memang pekerja keras. Lumayan buat mulai dari nol. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, cara Nisa mengucapkannya terasa berbeda. Seolah, memulai dari nol adalah sesuatu yang memalukan. Sedangkan Selin hanya tersenyum kecil. Lalu berkata, kalau aku sih, nggak pernah disuruh kerja sama papa. Papa bilang, perempuan nanti cukup dampingi suami. Semua tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Namun di dalam hati, aku baru menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing. Di tengah orang-orang yang selama ini kuanggap keluarga. Sejak pertemuan di bazar itu, aku mulai beberapa kali mendengar nama Selin. Awalnya, aku sama sekali tidak merasa terganggu. Karena setiap kali Nisa bercerita, yang dibahas hanya pekerjaannya. Mbak, tadi Selin ditraktir papanya mobil baru. Atau, Selin habis pulang dari Singapura ikut seminar. Kadang, Selin lagi renovasi klinik papanya. Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah. Semoga sukses ya. Bagiku, setiap orang memang memiliki jalan hidup masing-masing. Aku tidak pernah membandingkan diriku dengan siapapun. Aku juga tidak pernah merasa rendah hanya karena gajiku kecil. Karena aku tahu, apa yang kupunya hari ini adalah hasil kerja keras sendiri. Beberapa bulan kemudian, hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Nisa resmi lulus. Ia dinyatakan menjadi dokter. Hari wisuda itu, aku menangis lebih keras daripada keluarganya sendiri. Saat nama Nisa dipanggil, aku berdiri paling depan. Bertepuk tangan paling keras. Mataku terus mengikuti langkahnya sampai ke panggung. Begitu acara selesai, Nisa langsung berlari menghampiriku. Masih mengenakan toga. Masih menggenggam ijazah. Ia memelukku sangat erat. Mbak. Aku berhasil. Tangisku pecah. Iya. Kamu berhasil. Di depan banyak orang, Nisa mencium tanganku. Mbak. Kalau bukan karena Mbak, aku nggak akan pernah berdiri di sini. Beberapa tamu langsung menoleh. Mereka terlihat terharu. Ibunya Arga ikut menangis. Nisa, jangan lupa sama Mbak Rina. Nisa langsung menggeleng kuat. Nggak mungkin, Bu. Seumur hidup juga aku nggak akan bisa balas semua kebaikan Mbak. Aku langsung mengusap air matanya. Sudah. Jangan ngomong balas. Mbak bantu bukan buat itu. Nisa mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia menarik tanganku menuju Arga. Kak. Iya. Cepat nikahin Mbak Rina. Jangan ditunda lagi. Aku langsung tertawa malu. Arga ikut tertawa. Iya. Tahun ini. Semua orang bertepuk tangan. Hari itu, aku benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga mereka. Beberapa minggu setelah wisuda, Arga datang ke rumahku bersama ibunya. Mereka membawa cincin, seserahan sederhana, dan niat baik. Di depan kedua orang tuaku, Arga melamarku. Om. Tante. Saya ingin menikahi Rina. Ayahku menatapku. Aku hanya mengangguk pelan. Beliau tersenyum. Kalau Rina sudah siap, kami juga siap. Hari itu, cincin akhirnya melingkar di jari manisku. Tanggal pernikahan ditentukan. 5 bulan lagi. Aku memeluk ibu sambil menangis. Bertahun-tahun menunggu. Bertahun-tahun berjuang. Akhirnya, hari yang kami impikan benar-benar datang. Malam itu, saat semua orang sudah pulang, aku duduk sendirian di kamar. Menatap cincin di jariku. Aku tersenyum sendiri.
Dalam hati aku berkata, semua perjuangan ini akhirnya selesai. Aku benar-benar percaya. Bab paling berat dalam hidupku sudah berakhir. Aku tidak tahu. Justru setelah Nisa menjadi dokter, lingkungan barunya mulai mengubah cara ia memandang kehidupan. Dan perlahan, cara ia memandangku juga ikut berubah. Perubahan yang awalnya hanya berupa tatapan, kini mulai berubah menjadi ucapan. Ucapan yang suatu hari nanti akan menghancurkan seluruh kebahagiaanku. Setelah lamaran, hidupku terasa jauh lebih sibuk. Hampir setiap akhir pekan, aku dan Arga pergi mengurus kebutuhan pernikahan, mencari gedung, mencicipi catering, memilih warna dekorasi, mencetak undangan. Semua terasa menyenangkan. Sesekali kami berbeda pendapat. Aku ingin pesta sederhana. Arga ingin sedikit lebih meriah. Tapi semua selalu berakhir dengan tawa. Yang penting nikah dulu. Kalimat itu selalu menjadi penutup setiap perdebatan kecil kami. Aku mulai membayangkan kehidupan setelah menikah. Pagi-pagi membuat bekal untuk Arga. Pulang kerja memasak bersama. Mungkin beberapa tahun lagi, rumah kami akan diisi suara anak-anak. Bayangan itu membuatku semakin semangat bekerja. Sementara itu, Nisa mulai menjalani profesinya sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit swasta ternama. Gajinya jauh lebih besar daripada milikku. Aku ikut bahagia. Bahkan saat menerima gaji pertamanya, ia datang ke rumah membawa beberapa kantong belanja. Mbak, lihat. Aku tersenyum. Apa itu? Hadiah. Ia mengeluarkan sebuah tas kerja baru, sepasang sepatu, dan sebuah jam tangan. Mbak harus pakai yang bagus. Aku benar-benar terharu. Nis, kenapa beli sebanyak ini? Ia tersenyum. Karena sekarang aku sudah kerja. Gantian aku yang bahagiain Mbak. Aku langsung memeluknya. Air mataku menetes tanpa terasa. Mungkin, inilah balasan yang dimaksud ibu. Bukan uang, tetapi perhatian. Aku pulang malam itu dengan hati yang sangat ringan. Kupikir, semua pengorbananku benar-benar tidak sia-sia. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena perlahan, aku mulai merasa Nisa tidak lagi sesering dulu menghubungiku. Kalau dulu hampir setiap malam kami saling berkirim pesan. Kini, pesannya hanya sesekali. Kalau dulu ia selalu mampir ke rumahku setiap libur. Sekarang hampir tidak pernah. Aku kembali mencoba berpikir positif. Mungkin ia memang sedang sibuk. Menjadi dokter tentu tidak mudah. Suatu minggu sore, aku datang ke rumah Arga. Kami berencana membahas susunan acara akad. Begitu masuk ke ruang tamu, aku mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Saat kulihat, di sana sudah ada Nisa. Dan di sampingnya, Selin. Mereka sedang minum teh bersama Ibu Arga. Suasananya terlihat sangat akrab. Nah, Mbak Rina datang. Aku tersenyum sambil menyalami semuanya. Halo. Selin membalas dengan ramah. Halo, Mbak. Ia memang selalu sopan. Tidak pernah sekalipun bersikap kasar kepadaku. Justru karena itulah, aku tidak pernah memiliki alasan untuk tidak menyukainya. Obrolan sore itu berjalan santai. Sampai Ibu Arga tiba-tiba berkata, Selin ini baik sekali. Nisa sering cerita. Iya, Bu. Dia juga pintar. Anaknya sopan. Nisa ikut tersenyum bangga. Selin juga jago masak. Padahal dokter. Semua tertawa. Aku ikut tersenyum. Beberapa menit kemudian, Arga datang membawa minuman. Begitu melihat Selin, ia tersenyum ramah. Selin. Sudah lama nunggu. Enggak kok, Kak. Aku memperhatikan mereka sekilas. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tatapan berlebihan. Tidak ada sikap yang membuatku cemburu. Namun, entah kenapa, aku menangkap sesuatu dari cara Nisa memandang kakaknya. Tatapan itu, seolah sedang menilai. Seolah sedang membandingkan. Aku belum mengerti apa maksudnya. Sampai beberapa hari kemudian, tanpa sengaja, aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak pernah kudengar. Percakapan yang menjadi awal dari hancurnya seluruh rencana pernikahanku. Hari itu, tepat 5 hari sebelum akad, aku datang ke rumah Arga lebih awal. Rencananya,
Aku ingin mengajak Ibu Arga mencicipi catering terakhir. Sekalian menyerahkan contoh souvenir yang baru selesai dicetak. Saat motorku berhenti di depan rumah, aku melihat mobil Nisa sudah terparkir. Aku tersenyum. Wah, pas lengkap. Aku mengambil 2 kotak kue dari jok motor. Lalu berjalan pelan menuju pintu samping. Pintu depan tertutup. Karena sudah sering datang ke rumah itu, aku memilih masuk lewat pintu dapur. Belum sempat mengetuk, aku mendengar suara Nisa. Nada bicaranya serius. Aku nggak setuju. Langkahku langsung berhenti. Kupikir, mereka sedang membahas catering. Aku tidak ingin memotong pembicaraan. Namun, beberapa detik kemudian, aku mendengar namaku disebut. Kak Arga nggak boleh nikah sama Mbak Rina. Tanganku langsung membeku. Kotak kue yang kupegang hampir terlepas. Suara Ibu Arga terdengar pelan. Kenapa ngomong begitu, Nis? Nisa menghela napas panjang. Karena sekarang keadaan sudah beda. Aku masih berdiri di balik tembok. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Berbeda bagaimana? Lalu, kalimat berikutnya membuat tubuhku seolah kehilangan tenaga. Dulu kita miskin. Sekarang aku dokter. Aku punya banyak relasi. Kita nggak bisa tetap hidup di lingkungan lama. Aku menutup mulutku sendiri, berusaha agar napasku tidak terdengar. Ibu Arga kembali bertanya, tapi Rina baik. Iya. Aku tahu. Dia baik. Tapi baik aja nggak cukup. Dadaku mulai sesak. Nisa melanjutkan, Kak Arga sekarang harus naik kelas. Kalau nikah sama Mbak Rina, hidupnya bakal segitu-gitu aja. Air mataku mulai menggenang. Aku masih berharap Ibu Arga akan membantah. Beliau memang berkata pelan. Tapi Rina sudah banyak bantu kita. Aku sedikit lega. Namun, jawaban Nisa justru menghancurkan harapan terakhirku. Aku tahu. Aku juga berterima kasih. Tapi rasa terima kasih nggak harus dibayar dengan pernikahan. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada hinaan apapun. 6 tahun. 6 tahun aku bekerja tanpa kenal waktu. Bangun sebelum matahari terbit. Tidur ketika hampir semua orang sudah terlelap. Menjual gelang peninggalan nenek. Menghabiskan tabungan. Menunda impian. Semua itu, kini hanya dianggap sebagai bantuan yang cukup dibalas dengan ucapan terima kasih. Belum selesai. Nisa kembali berkata, Selin jauh lebih cocok. Dia dokter. Papanya punya rumah sakit. Relasinya banyak. Kalau Kak Arga sama Selin, masa depan keluarga kita juga ikut berubah. Aku mulai gemetar. Nama itu, Selin. Jadi, bukan sekadar teman. Bukan sekadar sahabat. Selama ini, Nisa memang sedang menjodohkan kakaknya dengan perempuan lain. Dan yang paling membuatku hancur, aku belum mendengar satupun suara Arga. Aku mulai mencari-cari suaranya. Karena dalam pikiranku, pasti Arga akan marah. Pasti Arga akan berkata, cukup, Nis. Jangan bicara begitu tentang Rina. Aku menunggu. 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik. Lalu, suara Arga akhirnya terdengar. Pelan. Sangat pelan. Namun cukup jelas untuk menghancurkan seluruh hidupku. Nisa. Aku ngerti maksud kamu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Karena aku tahu, kalimat setelah itu akan menentukan apakah perjuangan 6 tahunku benar-benar berarti. Atau ternyata selama ini, aku hanya sedang membangun kebahagiaan yang akhirnya diberikan kepada perempuan lain. Nisa, aku ngerti maksud kamu. Air mataku langsung jatuh. Aku masih memaksa diriku untuk tetap berdiri. Masih berharap. Kalimat berikutnya akan membuatku lega. Arga kembali berbicara. Tapi, aku sudah janji sama Rina. Aku mengembuskan napas pelan. Syukurlah. Setidaknya, ia masih mengingat janjinya. Namun, Nisa belum menyerah. Kak, coba pikir pakai logika. Bukan pakai perasaan. Aku dokter. Teman-temanku dokter. Relasi kita sekarang beda. Kakak juga harus berubah. Suara Arga terdengar semakin pelan. Nis, aku sayang sama Rina.
Iya. Aku tahu. Tapi saya nggak bikin hidup lebih baik. Aku menggigit bibirku sendiri. Sakit. Sangat sakit. Karena selama ini, aku rela hidup sederhana justru demi membuat hidup mereka lebih baik. Nisa melanjutkan. Selin suka sama kakak. Aku sudah tanya langsung. Kalau kakak mau. Papa Selin juga siap bantu buka usaha. Dadaku kembali sesak. Jadi, semua ini memang sudah direncanakan. Bukan sekadar obrolan. Mereka sudah membicarakan masa depan. Masa depan. Yang tidak lagi ada namaku di dalamnya. Ibu Arga kembali berbicara. Tapi undangan sudah disebar. Nikah tinggal 5 hari. Nisa langsung menjawab cepat. Itu bukan masalah. Lebih baik batal sekarang. Daripada kakak menyesal seumur hidup. Aku menutup mulutku. Air mata terus mengalir. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku masih menunggu. Masih berharap. Masih percaya. Bahwa Arga akan menghentikan semua ini. Lalu, suara Arga kembali terdengar. Nggak segampang itu. Aku nggak mungkin ninggalin Rina. Hatiku sedikit lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Karena Arga melanjutkan kalimatnya. Kasih aku waktu buat mikir. Kalimat itu benar-benar menghancurkanku. Bukan karena ia langsung menerima usul Nisa. Melainkan karena ia masih merasa ada sesuatu yang harus dipikirkan. Padahal, kalau posisinya dibalik, aku bahkan tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk mempertimbangkan orang lain. Karena sejak awal, bagiku, Arga adalah pilihan. Bukan pilihan cadangan. Nisa kembali berkata, Kak, aku cuma mau yang terbaik. Mbak Rina itu baik. Aku nggak pernah bilang dia jahat. Tapi, dia bukan perempuan yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Jadi, selama ini, nilai seorang perempuan diukur dari status sosialnya. Bukan dari ketulusannya. Bukan dari pengorbanannya. Bukan dari perjuangannya. Aku perlahan mundur. Kotak kue yang sejak tadi kugenggam kutaruh di lantai teras. Aku tidak sanggup lagi mendengar. Karena setiap kalimat yang keluar dari dalam rumah, seolah sedang mencabik sedikit demi sedikit harga diriku. Aku berjalan menuju motor. Langkahku terasa berat. Mataku sudah kabur karena air mata. Saat hendak menyalakan mesin, ponselku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Aku hanya memandangnya. Tidak kuangkat. Beberapa detik kemudian, masuk sebuah pesan. Rin, kamu jadi ke rumah. Aku menatap layar itu cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya selama hampir 7 tahun bersama, aku memilih tidak menjawab pesan dari laki-laki yang selama ini selalu kuanggap rumah. Karena sore itu, aku baru sadar, rumah yang sesungguhnya tidak akan pernah membuat kita merasa tidak layak untuk tinggal di dalamnya. Aku tidak langsung pulang. Motor yang kukendarai justru berhenti di sebuah taman kecil. Taman yang dulu sering kudatangi bersama Arga. Di bangku itu, kami pernah berbagi 1 gelas es teh karena uang kami hanya cukup membeli 1. Di tempat itu juga, Arga pernah berkata, kalau nanti kita nikah, aku pengin rumah kita kecil aja. Asal isinya ketawa. Aku menundukkan kepala. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ternyata, yang berubah bukan mimpinya, melainkan orang-orang di sekelilingnya. Aku mematikan mesin motor, lalu menangis sepuasnya. Tidak ada yang kulihat, tidak ada yang kudengar. Yang terus terngiang hanya satu kalimat. Dia bukan perempuan yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Aku tertawa kecil di sela tangisku. Lucu sekali. Selama 6 tahun, aku justru yang membantu mereka bangkit. Tapi ketika mereka sudah berdiri, aku dianggap tidak mampu mengangkat siapa-siapa. Sekitar setengah jam kemudian, ponselku kembali berbunyi. Arga menelepon lagi. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Aku tetap tidak mengangkatnya. Tak lama kemudian, masuk pesan. Rin, aku di rumah. Kamu kemana? Aku membaca, lalu mengunci layar ponsel. Aku belum sanggup berbicara, karena aku takut. Begitu mendengar suaranya, aku akan menangis. Malam itu,
Aku pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada siapapun. Begitu ibu melihat wajahku, beliau langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Anduk. Aku berusaha tersenyum. Iya, Bu. Kamu habis nangis. Aku langsung memeluk ibu. Tangisku kembali pecah. Aku menangis cukup lama. Sampai akhirnya ibu menggenggam kedua pipiku. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Tentang percakapan yang kudengar. Tentang Selin. Tentang ucapan Nisa. Tentang diamnya Arga. Ibu mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Beliau baru berbicara setelah aku selesai. Anduk. Iya, Bu. Ibu cuma mau tanya satu hal. Apa? Kalau tadi kamu nggak dengar percakapan itu, kamu tetap menikah? Aku mengangguk. Iya. Lalu setelah mendengarnya, aku terdiam. Air mataku kembali jatuh. Aku nggak tahu, Bu. Ibu mengusap rambutku perlahan. Jawab pakai hati. Bukan pakai rasa takut. Aku memejamkan mata. Kubayangkan hidup setelah menikah. Setiap kali bertemu Nisa, aku akan teringat ucapannya. Setiap kali melihat Selin, aku akan bertanya apakah Arga pernah membandingkanku dengannya. Dan setiap kali menatap Arga, aku akan selalu ingat bahwa ia pernah berkata, "Kasih aku waktu buat mikir." Hatiku langsung menjawab, aku tidak akan pernah bisa hidup tenang. Aku membuka mata, lalu menatap ibu. Bu. Iya. Sepertinya. Aku nggak sanggup lanjut. Ibu tersenyum tipis. Tidak ada wajah kecewa. Tidak ada kemarahan. Beliau justru menggenggam tanganku semakin erat. Anduk. Menikah itu untuk puluhan tahun. Bukan untuk satu hari pesta. Kalau sebelum akad saja kamu sudah menangis seperti ini, ibu nggak bisa bayangkan bagaimana hidupmu nanti. Kalimat itu membuat dadaku terasa lebih ringan. Karena sejak tadi, yang paling kutakutkan adalah mengecewakan kedua orang tuaku. Ternyata, mereka justru menjadi orang pertama yang berdiri di belakang keputusanku. Namun, masalahnya belum selesai. Karena besok pagi, Arga datang ke rumahku. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa aku sudah mendengar semua percakapan mereka. Pagi itu, aku sengaja tidak berangkat ke pasar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membiarkan alarm berbunyi tanpa bangun. Tubuhku memang berada di rumah, tapi pikiranku masih tertinggal di depan rumah Arga. Masih mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut Nisa. Sekitar pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Aku sudah tahu siapa yang datang. Dari balik jendela, kulihat Arga berdiri di depan pagar, masih mengenakan jaket kerjanya. Wajahnya terlihat lelah. Ia terus melihat ke arah pintu, seolah berharap aku segera keluar. Ibu menghampiriku. Itu Arga. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Mau ditemui? Aku menarik napas panjang. Iya. Tapi ibu jangan ikut dulu. Ibu mengusap pundakku. Kalau sudah nggak kuat, panggil ibu. Aku tersenyum tipis. Siap. Aku membuka pintu perlahan. Begitu melihatku, Arga langsung tersenyum lega. Rin, kamu kenapa? Aku hanya menjawab singkat. Masuk dulu. Kami duduk di ruang tamu. Suasananya canggung. Tidak seperti biasanya. Biasanya, begitu bertemu kami langsung bercanda. Hari itu, yang terdengar hanya suara kipas angin. Arga lebih dulu membuka pembicaraan. Kenapa kemarin gak jadi ke rumah? Aku menatap wajahnya cukup lama. Lalu bertanya pelan. Kalau aku jadi datang, kamu mau cerita sesuatu? Arga terlihat bingung. Maksudnya? Aku masih menatapnya. Jawab dulu. Ia menghela napas. Ya. Nggak ada. Dadaku kembali terasa sesak. Masih memilih menyembunyikan semuanya. Aku kembali bertanya. Gas, kamu masih yakin mau nikah sama aku? Ia langsung menjawab. Yakin. Tanpa ragu. Jawabannya cepat sekali. Andai percakapan kemarin tidak pernah kudengar, mungkin aku akan memeluknya.
Namun sekarang, jawaban itu justru terdengar kosong. Aku tersenyum tipis. Yakin? Iya. Sangat yakin. Aku mengangguk pelan. Lalu, kenapa kamu bilang? Kasih aku waktu buat mikir. Wajah Arga langsung berubah. Matanya membesar. Bibirnya terbuka. Namun tak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat dengan jelas. Ia sedang mengingat sesuatu. Mengingat percakapan kemarin. Tangannya mulai gemetar. Rin, kamu ada di rumah kemarin? Aku mengangguk. Iya. Aku dengar semuanya. Ruangan mendadak sunyi. Arga langsung menundukkan kepala. Ia bahkan tidak lagi berani menatap mataku. Beberapa detik berlalu. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Aku menunggu. Aku ingin sekali mendengar kalimat yang Nisa bilang salah. Aku sudah memarahinya. Aku nggak pernah mempertimbangkan perempuan lain. Tapi, kalimat itu tidak pernah datang. Yang keluar justru, aku bisa jelaskan. Aku tersenyum pahit. Silakan. Arga menarik napas panjang. Nisa cuma ingin aku hidup lebih baik. Aku mengangguk pelan. Lalu, aku bingung. Aku memejamkan mata. Jadi benar. Ia memang bingung. Ia memang sempat mempertimbangkan. Bukan karena tidak mencintaiku, melainkan karena ia mulai tergoda oleh kehidupan yang dijanjikan adiknya. Rumah sakit, relasi, usaha, status sosial. Semuanya ternyata mampu membuat cintaku selama hampir 7 tahun memiliki pesaing. Aku membuka mata, lalu bertanya pelan. Gas, selama ini, aku kurang apa? Arga langsung menangis. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya benar-benar menghancurkan sisa harapan yang masih kusimpan. Gas, selama ini, aku kurang apa? Air mata Arga langsung jatuh. Ia berkali-kali mengusap wajahnya, seperti sedang mencari kalimat yang paling tepat. Namun, apapun jawaban yang keluar, aku tahu, tidak akan ada lagi yang bisa memperbaiki semuanya. Arga menatapku dengan mata merah. Kamu nggak kurang apa-apa. Aku tersenyum pahit. Kalau aku nggak kurang apa-apa, kenapa kamu masih bilang butuh waktu buat mikir? Arga menundukkan kepala. Suaranya semakin pelan. Karena aku capek. Aku mengernyit. Capek. Iya. Setelah Nisa jadi dokter, semua orang ngomong hal yang sama. Teman-temannya, atasannya, bahkan beberapa saudara. Mereka bilang, sayang kalau kamu nikah sama pegawai biasa. Dadaku terasa sesak. Jadi, bukan hanya Nisa. Banyak orang sudah mulai membandingkanku. Arga melanjutkan. Mereka bilang, sekarang keluargamu sudah beda. Kamu harus cari pasangan yang sepadan. Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa sangat pahit. Sepadan. Iya. Menurut mereka, dokter cocoknya sama dokter. Pengusaha sama pengusaha. Aku mengangguk pelan. Lalu menurut kamu? Arga terdiam. Diamnya terlalu lama. Aku kembali bertanya. Jawab. Menurut kamu? Aku memang gak sepadan. Air mata Arga kembali jatuh. Enggak. Kamu justru perempuan terbaik yang pernah aku kenal. Aku tersenyum. Tapi, ia memejamkan mata. Aku takut. Takut apa? Takut. Suatu hari nanti kamu merasa minder. Aku langsung menggeleng. Jangan bohong. Aku kenal kamu. Itu bukan alasan sebenarnya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, Arga berkata dengan suara lirih. Aku takut. Nggak bisa memberi hidup yang lebih baik buat kamu. Aku menarik napas panjang. Gas. Selama hampir 7 tahun. Apa aku pernah minta hidup mewah? Ia menggeleng. Pernah minta mobil? Tidak. Rumah besar? Tidak. Liburan ke luar negeri? Tidak.
Aku menatap lurus ke matanya. Aku cuma minta satu. Apa? Jangan pernah bikin aku merasa sendirian. Air mata Arga semakin deras. Aku melanjutkan. Tapi kemarin, saat adikmu bilang aku nggak pantas, kamu nggak berdiri di sampingku. Kamu justru bilang, kasih aku waktu buat mikir. Itu yang menghancurkan aku. Gas. Bukan ucapan Nisa. Tapi diamu. Arga langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku terlalu dengar omongan orang. Aku terlalu takut dianggap gagal. Aku lupa. Siapa yang selama ini selalu ada buat aku? Aku mengusap air mata yang kembali mengalir. Kalimat itu datang terlambat. Sangat terlambat. Karena kepercayaan. Sekali retak. Tidak bisa kembali utuh hanya dengan permintaan maaf. Aku berdiri dari kursiku. Lalu masuk ke kamar. Beberapa detik kemudian, aku kembali membawa sebuah map bening. Di dalamnya, tersusun rapi ratusan lembar bukti transfer. Ada slip pembayaran uang kuliah, bukti transfer uang kos, biaya buku, biaya praktik, biaya wisuda, biaya ujian profesi. Bahkan masih ada bukti pembelian stetoskop pertama milik Nisa. Semuanya kusimpan. Bukan karena ingin menagih, tetapi karena sejak dulu, aku memang terbiasa menyimpan setiap dokumen. Aku meletakkan map itu di atas meja. Lalu mendorongnya perlahan ke arah Arga. Gas. Coba lihat. Arga membuka map itu. Semakin banyak lembar yang ia lihat, semakin keras tangisnya. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat seberapa besar pengorbanan perempuan yang baru saja hampir ia lepaskan demi sebuah status. Tangan Arga gemetar. Satu persatu ia membuka isi map itu. Slip transfer, bukti pembayaran, kwitansi. Semuanya tersusun berdasarkan tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-6. Tidak ada satupun yang terlewat. Ia mengambil satu lembar. Biaya daftar ulang. Lembar berikutnya. Biaya uang semester. Lalu biaya kos. Biaya buku anatomi. Biaya jas laboratorium. Biaya alat praktik. Biaya ujian. Biaya wisuda. Bahkan, masih ada foto gelang emas peninggalan nenekku sebelum dijual. Aku sengaja menyimpannya. Sebagai kenangan. Bukan sebagai penyesalan. Arga menatap foto itu cukup lama. Tangisnya semakin pecah. Rin. Aku mengangkat tangan. Belum waktunya ia berbicara. Aku mengambil sebuah buku kecil dari dalam map. Buku catatan pengeluaranku. Setiap rupiah yang keluar, selalu kutulis. Bukan untuk ditagih, melainkan agar aku tahu kemana uangku pergi. Aku membuka halaman pertama. Semester 1. Kubuka halaman berikutnya. Semester 2. Lalu halaman berikutnya lagi. Begitu terus. Sampai halaman terakhir. Aku meletakkannya di hadapan Arga. Jumlahkan. Ia menggeleng. Aku nggak sanggup. Jumlahkan. Suaraku tetap tenang. Arga mulai menghitung. Menggunakan kalkulator di ponselnya. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Beberapa menit kemudian, tangannya berhenti. Matanya membelalak. Rin. Ini. Hampir 400 juta. Aku mengangguk pelan. Iya. Itu belum termasuk waktu. Belum termasuk tenaga. Belum termasuk mimpi yang aku tunda. Ruangan kembali sunyi. Aku tidak sedang menyombongkan pengorbananku. Aku hanya ingin, untuk sekali saja, Arga benar-benar melihat apa yang selama ini tidak pernah ia lihat. Aku duduk kembali di depannya. Lalu berkata pelan. Gas. Selama 6 tahun. Aku nggak pernah sekalipun merasa rugi. Aku ikhlas. Aku bahagia. Bahkan kalau Nisa nggak pernah mengembalikan uang itu. Aku juga rela. Arga menangis semakin keras. Aku melanjutkan. Tapi ada satu hal yang nggak bisa aku terima. Ia mengangkat wajahnya. Apa? Aku membantu adikmu. Bukan supaya suatu hari dia menilai aku tidak layak.
Air mataku akhirnya jatuh lagi. Aku rela lapar. Aku rela nggak beli baju baru. Aku rela bangun jam 4 pagi. Aku rela pulang kerja langsung jualan. Aku rela tidur cuma 3 jam. Semua itu bukan supaya dipuji. Tapi juga bukan supaya dihina. Kalimat terakhirku membuat Arga menutup wajahnya. Tangisnya terdengar semakin keras. Maafin aku. Aku gagal. Aku gagal jadi laki-laki. Aku menggeleng pelan. Bukan. Kamu bukan gagal. Kamu cuma terlambat sadar. Aku berdiri. Menutup kembali map bening itu. Lalu menyerahkannya kepada Arga. Map ini bukan buat menagih. Bukan juga buat membuatmu merasa bersalah. Lalu buat apa? Aku menatap lurus ke matanya. Supaya nanti, kalau suatu hari kamu benar-benar kehilangan aku, kamu tahu persis apa yang sedang kamu kehilangan. Arga memeluk map itu erat. Seolah map itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan kami. Namun, yang tidak ia sadari, bukan uang yang sedang hilang dari hidupnya, melainkan perempuan yang selama 6 tahun selalu percaya bahwa cinta jauh lebih berharga daripada status. Dan beberapa jam setelah pertemuan itu, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar, bukan Arga, melainkan Nisa. Perempuan yang menjadi alasan semua ini terjadi. Aku memandangi nama Nisa di layar ponsel. Jari-jariku sempat berhenti di atas tombol jawab. Entah kenapa, aku sudah bisa menebak isi pembicaraan itu. Aku menarik napas panjang, lalu mengangkat teleponnya. Halo. Suara Nisa terdengar tenang. Mbak. Iya. Bisa ketemu. Aku tersenyum hambar. Untuk apa? Aku mau ngobrol. Tentang apa? Tentang Kak Arga. Aku memejamkan mata beberapa detik. 30 menit. Kafe dekat rumah sakit. Kalau Mbak berkenan. Aku hanya menjawab singkat. Baik. Telepon langsung terputus. Tidak ada basa-basi. Tidak ada lagi sapaan hangat seperti dulu. Aku melihat jam di dinding. Masih ada waktu sekitar 1 jam. Aku masuk ke kamar. Mencuci wajah, mengganti pakaian, lalu menatap pantulan diriku di cermin. Mataku masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Aku tersenyum pahit. Ternyata, air mata juga ada batasnya. Sesampainya di kaf, Nisa sudah duduk di pojok ruangan, masih mengenakan jas dokternya. Beberapa orang yang lewat menyapanya. Dok. Siang, Dok. Ia membalas dengan senyum ramah. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Mbak. Aku mengangguk pelan. Kami duduk berhadapan. Pelayan datang. Aku hanya memesan air putih. Sedangkan Nisa memesan kopi. Suasana hening beberapa saat. Sampai akhirnya, Nisa lebih dulu berbicara. Mbak. Aku tahu Mbak dengar semuanya. Aku tidak menjawab. Ia kembali berkata. Aku minta maaf. Aku masih diam. Bukan karena tidak ingin memaafkan, tetapi karena aku ingin mendengar apa sebenarnya isi hatinya. Beberapa detik kemudian, Nisa menghela napas panjang. Mbak, aku tetap berterima kasih atas semua yang Mbak lakukan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Iya. Tapi, aku langsung mengangkat wajah. Nah, itu dia. Tapi, Nisa ikut menatapku. Aku cuma realistis. Aku mengernyit. Realistis. Iya. Kehidupan Kak Arga sekarang sudah berubah. Aku tidak memotong. Ia melanjutkan. Relasi kami sekarang dokter. Teman-teman kami dokter. Kalau Kak Arga menikah sama Selin, banyak pintu yang terbuka. Aku tersenyum kecil. Lalu kalau menikah sama aku? Nisa menjawab tanpa ragu. Hidupnya biasa. Kalimat itu begitu tenang. Begitu datar. Seolah ia sedang menjelaskan rumus matematika. Bukan sedang menghancurkan hati seseorang. Aku mengangguk pelan. Jadi, 6 tahun yang aku lakukan. Menurut kamu biasa juga? Nisa langsung menggeleng. Enggak. Itu luar biasa.
Tapi masa lalu nggak boleh menentukan masa depan. Aku tertawa. Benar-benar tertawa. Bukan karena lucu. Melainkan karena baru kali itu aku mendengar. Pengorbanan seseorang bisa dianggap selesai begitu saja. Aku memandang wajah Nisa cukup lama. Lalu bertanya pelan. Nis, kalau 6 tahun yang lalu, aku juga berpikir realistis. Apa hari ini kamu sudah jadi dokter? Wajah Nisa langsung berubah. Ia membuka mulut. Namun tidak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan. Kalau waktu itu aku bilang, daripada bantu kuliah kamu, mending uangnya buat hidupku sendiri. Kira-kira, kamu sedang duduk di mana sekarang? Air mata Nisa mulai menggenang. Namun, aku belum selesai. Karena untuk pertama kalinya selama 6 tahun, aku ingin ia benar-benar memahami bahwa ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan ucapan terima kasih. Aku menatap mata Nisa. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat gadis kecil yang dulu menangis karena takut putus kuliah. Yang duduk di depanku sekarang adalah seorang dokter. Pintar, berhasil. Tetapi, telah melupakan perjalanan yang membawanya sampai ke titik itu. Aku menarik napas panjang. Nis, dengar baik-baik. Selama 6 tahun, aku nggak pernah merasa kamu berutang sama aku. Nggak pernah. Nisa menundukkan kepala. Aku tahu, Mbak. Aku menggeleng. Belum. Kamu belum tahu. Kalau kamu tahu, kamu nggak mungkin berkata seperti kemarin. Air mata Nisa mulai jatuh. Aku tetap melanjutkan. Aku nggak pernah berharap kamu membalas uangku. Aku juga nggak pernah berharap kamu mencarikanku pekerjaan. Atau membelikanku rumah. Atau mengembalikan semua yang sudah keluar. Tapi, aku berhenti beberapa detik. Menahan sesak di dadaku. Aku berharap, kalau suatu hari ada orang yang meremehkanku, orang pertama yang berdiri di depanku adalah kamu. Bukan. Orang pertama yang ikut meremehkanku. Kalimat itu membuat bahu Nisa bergetar. Ia mulai menangis. Tangis yang kali ini jauh lebih keras. Mbak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi tahu setelah semuanya hancur. Nggak mengubah apapun. Nisa mengusap air matanya. Lalu, Mbak benar-benar mau batal nikah? Aku menatapnya cukup lama. 5 hari lagi. Iya. Undangan sudah disebar. Iya. Semua orang sudah tahu. Iya. Ia kembali menangis. Apa Mbak nggak malu? Aku tersenyum. Malu. Sangat malu. Tapi, aku lebih malu lagi. Kalau aku harus hidup puluhan tahun bersama keluarga yang menganggap aku tidak pantas. Suasana kembali sunyi. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah kami. Namun aku tidak peduli. Karena setelah hari ini, aku mungkin tidak akan pernah duduk berdua dengan Nisa lagi. Aku mengambil tas. Lalu berdiri. Nis. Iya, Mbak. Aku mau minta satu hal. Apa? Jangan pernah lagi ukur nilai seseorang dari pekerjaannya, atau dari isi rekeningnya. Karena, kalau 6 tahun lalu aku juga berpikir seperti kamu. Mungkin hari ini kamu masih memakai seragam mahasiswa. Bukan jas dokter. Air mata Nisa mengalir semakin deras. Ia berdiri. Lalu, di tengah kaf, ia memegang tanganku. Mbak, aku mohon. Kasih aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku perlahan melepaskan tangannya. Nis, ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Tapi ada juga yang hanya bisa disesali. Aku melangkah meninggalkan kafe. Tidak sekalipun aku menoleh ke belakang. Karena aku tahu, kalau aku melihatnya menangis, hatiku mungkin akan kembali luluh. Namun kali ini, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Besok pagi, aku akan menemui seluruh keluargaku. Dan di hadapan mereka, aku akan mengucapkan satu keputusan. Keputusan yang pasti akan membuat semua orang terkejut.
bahwa 5 hari sebelum akad, aku memilih membatalkan pernikahan daripada menghabiskan sisa hidupku menjadi perempuan yang terus dipandang tidak layak oleh keluarga suamiku. 2 tahun kemudian, aku berdiri di depan sebuah ruko 3 lantai. Di bagian atasnya terpampang sebuah papan besar. Rina Home Living. Aku tersenyum. Kadang, aku sendiri masih sulit percaya. Usaha kecil yang dulu hanya kulakukan dari kamar sempit, kini memiliki gudang sendiri. Memiliki belasan karyawan. Dan setiap hari, ratusan paket dikirim ke berbagai kota. Pekerjaanku di kantor pun tidak berhenti. Justru beberapa bulan setelah batal menikah, aku dipromosikan menjadi supervisor. Setahun kemudian, naik lagi menjadi operational manager. Atasanku pernah berkata, "Rina, dulu kamu terlalu sering menolak promosi." "Iya, Pak." "Sekarang kenapa mau?" Aku tersenyum. "Karena sekarang, aku hanya ingin membangun masa depan saya sendiri." Beliau ikut tersenyum. "Itu keputusan yang bagus." Gajiku naik hampir 3 kali lipat. Bonus tahunanku jauh lebih besar. Usaha onlineku juga berkembang pesat. Yang dulu hanya 1 rak barang, kini memenuhi 1 gudang. Aku bahkan membeli rumah baru. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang kubeli tanpa bantuan siapapun. Tanpa utang dari siapapun. Dan yang paling membuatku bahagia, hari pertama rumah itu selesai, aku mengajak kedua orang tuaku tinggal bersamaku. Ayah berdiri cukup lama di ruang tamu. Beliau memandang seluruh rumah, lalu berkata pelan, "Anduk." "Iya, Yah." Ayah bangga. Aku memeluk beliau. Ini juga karena ayah sama ibu. Ibuku tersenyum sambil mengusap air mataku. Ternyata, Allah memang mengganti sesuatu yang hilang dengan yang jauh lebih baik. Aku mengangguk. Benar. Kalau waktu itu aku tetap menikah, mungkin semua yang kumiliki hari ini tidak akan pernah terjadi. Tentang Arga, aku mendengar kabarnya dari seorang teman lama. Katanya, ia akhirnya tetap bekerja sebagai teknisi. Usaha yang dulu dijanjikan keluarga Selin tidak pernah ada. Karena ternyata, Selin sudah dijodohkan dengan dokter spesialis pilihan keluarganya sendiri. Hubungan mereka bahkan tidak pernah benar-benar dimulai. Sedangkan Nisa, kabarnya pindah bekerja ke kota lain. Namun hidupnya tidak seindah yang dulu ia bayangkan. Ia memang menjadi dokter, tetapi harus bekerja dari pagi hingga malam demi membantu melunasi utang keluarga. Utang yang dulu sempat mereka anggap akan mudah diselesaikan ketika status sosial mereka naik. Ibunya Arga juga sering sakit-sakitan. Beberapa tetangga bercerita, beliau sering menangis setiap kali melihat foto lamaran kami yang dulu masih tersimpan di lemari. Katanya, beliau berkali-kali berkata, "Kami kehilangan perempuan terbaik yang pernah masuk ke rumah ini." Sedangkan Arga, ia tidak pernah menikah. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku. Namun aku tidak pernah membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena hidupku sudah benar-benar berjalan ke depan. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, seorang kurir menyerahkan sebuah amplop. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya ada 1 lembar surat. Tulisan tangan itu langsung ku kenal. Tulisan Arga. "Rina, aku tidak lagi berharap kamu kembali. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Hari ini aku baru benar-benar mengerti bahwa perempuan yang paling berharga bukanlah perempuan yang memiliki status tertinggi, melainkan perempuan yang tetap bertahan menemani kita saat belum memiliki apa-apa. Dan perempuan itu adalah kamu. Maaf karena aku baru menyadarinya setelah aku benar-benar kehilanganmu." Aku melipat kembali surat itu, lalu memasukkannya ke dalam laci meja. Tidak kubuang, tapi juga tidak kusimpan di hati, karena beberapa kenangan cukup dijadikan pelajaran, bukan alasan untuk kembali. Aku berdiri di depan tokoku, melihat para karyawan sibuk bekerja, melihat kedua orang tuaku tersenyum di teras rumah, melihat hidup yang perlahan kubangun kembali dari nol. Aku tersenyum. Hari itu aku akhirnya benar-benar mengerti. Ketulusan memang tidak selalu dibalas oleh manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menghitung setiap pengorbanan. Kalau hari itu aku tetap memilih mempertahankan orang yang ragu memilihku, mungkin aku akan kehilangan diriku sendiri. Ternyata,
Keputusan paling menyakitkan dalam hidupku. Justru menjadi awal dari kehidupan terbaik yang pernah kumiliki. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku sampai akhir. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian masih mau membantu orang lain setelah dikhianati seperti ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.